Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang pemerhati TV Agara, khususnya masyarakat Aceh Tenggara yang kami hormati. Alhamdulillah, marilah kita terus menghaturkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta inayahnya lah kita terus diberikannya kesempatan, kesehatan, hingga pada hari ini, di hari ketiga bulan Ramadan, kita masih tetap istiqomah melaksanakan puasa Ramadan, walaupun dalam kondisi yang tidak seperti biasa. Seluruh masyarakat dunia, khususnya Aceh Tenggara, pada hari ini melaksanakan bulan suci Ramadan di suasana yang penuh dengan kekhawatiran, karena hari ini dunia sedang dilanda oleh virus yang menakutkan, yaitu virus corona. Hadirin masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang kami banggakan, tidak lupa juga kita haturkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat dibawanya dari zaman jahiliyah hingga kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga detik hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari Dinas Syariah Islam diberikan untuk menyampaikan tausiah menjelang berbuka puasa. Semoga apa yang kami sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri kami dan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara pada umumnya. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 183. Hadirin sidang masyarakat Aceh Tenggara yang kami banggakan, dari ayat di atas sama-sama sudah kita ketahui bahwasannya kita umat Islam pada hari ini memang sudah diwajibkan untuk memulai kembali dan sudah memasuki hari ketiga untuk pelaksanaan bulan suci Ramadan. Sebenarnya apa hikmah yang ada dan muncul di balik pelaksanaan ataupun pengamalan bulan suci Ramadan itu? Kami bisa mengambil satu istimbat ataupun kesimpulan. Banyak hikmah sebenarnya bisa kita gali dari pelaksanaan bulan suci Ramadan ini, yang mungkin kita sama-sama pada awalnya tidak menyadari bahwasannya bulan suci Ramadan itu kalau kita hayati, kalau kita renungi, mempunyai hikmah yang sangat mulia, khususnya bagi diri kita kaum muslimin yang menjadi umat Rasulullah. Yang pertama yaitu pada bulan Ramadan ini kita mampu dan dituntut untuk mencapai derajat takwa dengan melatih kesabaran.
untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk melatih kesabaran kita. Karena as-sabru yu'inu ala kulli amalin, ya. Apabila kita sabar menjalani hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini, maka kita akan bisa mendapat faedah dan pahala Ramadan yang penuh. Karena memang semuanya, baik dari segi hawa nafsu, kesabaran kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, khususnya hawa nafsu kita untuk makan dan minum. Kemudian yang paling mutlak lagi adalah, yang paling susah kita untuk melaluinya adalah kesabaran untuk memenuhi hal biologis kita. Apalagi yang dikhususkan bagi orang-orang tua yang sudah berumah tangga. Betul-betul ini adalah godaan yang sangat besar bagi kita. Ketika kita bisa mengelola kesabaran pada diri kita, maka nafsu kita itu pun bisa kita kelola hingga kita bisa melalui puasa Ramadan ini 1 hari penuh. Nah, bahkan sampai pada hari ketiga ini, apabila kita bisa melaluinya dengan baik, maka insya Allah puasa ini menjadi puasa yang penuh dengan kebahagiaan dan banyak faidah bagi kita semuanya. Hadirin masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang kami banggakan. Selanjutnya, hikmah bulan puasa ini adalah kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu dengan cara selalu kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sering melaksanakan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikrullahu syifa'un qalbi, ya. Zikrullahu syifa'un qalbi yang artinya adalah berzikir itu adalah pengobat hati. Ketika hati kita, ketika ingatan kita, ketika pikiran kita sudah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini merupakan satu kesempatan bagi kita semuanya selaku orang yang sudah kutiba alaikumusiyam, memang sudah diwajibkan bagi kita berpuasa, maka di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk terus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah yang ketiga kita melaksanakan bulan Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini adalah yaitu meningkatkan semangat dalam beribadah, ya, meningkatkan semangat dalam beribadah. Kalau hari-hari biasa di luar bulan Ramadan kita hanya biasa melaksanakan sholat wajib 5 kali 1 hari semalam, tapi ketika bulan Ramadan ini datang, ketika Ramadan ini sudah muncul di hadapan kita, tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang pemerhati TV Agara, khususnya masyarakat Aceh Tenggara yang kami hormati. Alhamdulillah, marilah kita terus menghaturkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta inayahnya lah kita terus diberikannya kesempatan, kesehatan, hingga pada hari ini di hari ketiga bulan Ramadan kita masih tetap istiqomah melaksanakan puasa Ramadan walaupun dalam kondisi yang tidak seperti biasa. Seluruh masyarakat dunia khususnya Aceh Tenggara pada hari ini melaksanakan
bulan suci Ramadan di suasana yang penuh dengan kekhawatiran, karena hari ini dunia sedang dilanda oleh virus yang menakutkan, yaitu virus corona. Hadirin masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang kami banggakan, tidak lupa juga kita haturkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat dibawanya dari zaman jahiliyah hingga kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga detik hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari Dinas Syariah Islam diberikan untuk menyampaikan tausiah menjelang berbuka puasa. Semoga apa yang kami sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri kami dan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara pada umumnya. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 183. Hadirin sidang masyarakat Aceh Tenggara yang kami banggakan, dari ayat di atas sama-sama sudah kita ketahui bahwasannya kita umat Islam pada hari ini memang sudah diwajibkan untuk memulai kembali dan sudah memasuki hari ketiga untuk pelaksanaan bulan suci Ramadan. Sebenarnya apa hikmah yang ada dan muncul di balik pelaksanaan ataupun pengamalan bulan suci Ramadan itu? Kami bisa mengambil satu istimbat ataupun kesimpulan. Banyak hikmah sebenarnya bisa kita gali dari pelaksanaan bulan suci Ramadan ini, yang mungkin kita sama-sama pada awalnya tidak menyadari bahwasannya bulan suci Ramadan itu kalau kita hayati, kalau kita renungi, mempunyai hikmah yang sangat mulia, khususnya bagi diri kita kaum muslimin yang menjadi umat Rasulullah. Yang pertama yaitu pada bulan Ramadan ini kita mampu dan dituntut untuk mencapai derajat takwa dengan melatih kesabaran, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk melatih kesabaran kita, karena as-sabru yu'inu ala kulli amalin, ya. Apabila kita sabar menjalani hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini, maka kita akan bisa mendapat faedah dan pahala Ramadan yang penuh. Karena memang semuanya, baik dari segi hawa nafsu, kesabaran kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, khususnya hawa nafsu kita untuk makan dan minum. Kemudian yang paling mutlak lagi adalah, yang paling susah kita untuk melaluinya adalah kesabaran untuk memenuhi hal biologis kita. Apalagi yang dikhususkan bagi orang-orang tua yang sudah berumah tangga. Betul-betul ini adalah godaan yang sangat besar bagi kita. Ketika kita bisa mengelola kesabaran pada diri kita, maka